Maaf sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Saya slideshow ya. Oke. Nanti kalau ada apa-apa di grup saja ya. Takutnya saya terlempar dari Meet atau ternyata mungkin suara saya putus-putus gitu. Ya, disampaikan aja, jangan via chat. Soalnya kalau via chat, kalau di Meet nih susah untuk melihat. Kalau di Zoom mungkin kita masih bisa ngebuka notifikasi. Tapi kalau di Meet itu harus stop share dulu baru kita bisa lihat gitu ya. Oke. Jadi hari ini adalah tentang perhitungan daya tampung dan indeks pencemaran. Materi ini biasa disampaikan oleh Pak Sigit Haryadi, namun hari ini saya yang menyampaikan. Saya tidak merubah slide, hanya sedikit saja saya edit-edit yang keliru-keliru ataupun yang typo maksud saya. Oke, dalam pertemuan hari ini terkait dengan daya tampung untuk perairan, daya tampung beban pencemaran perairan ya, daya tampung beban pencemaran perairan sungai, kemudian danau ya, teman-teman sudah mendapatkannya sebenarnya di praktikum, meskipun yang danau ini, danau ataupun perairan menggenang lainnya tidak secara detail disampaikan, hanya umum-umum saja, karena memang saya pernah menyampaikan ke teman-teman juga di mata kuliah proper semester depan teman-teman akan belajar menghitung praktek terkait dengan penentuan daya tampung P ya, tapi kaitannya memang ke arah produktivitas seperti itu, agar tidak overlap makanya nanti di sana saja. Nah di kuliah saya akan menyampaikan sekilas gambaran saja, sedikit lebih banyak dibandingkan dengan yang sudah disampaikan sebelumnya di praktikum. Kemudian terkait dengan berbagai indeks pencemaran yang akan saya sampaikan, ada sedikit yang berbeda dan di praktikum tidak ada, yaitu terkait dengan NSF, National Sanitation Foundation WQI, Water Quality Index ya. Jadi itu ada tambahannya di sini, nanti kita akan melihat seperti apa indeks tersebut yang sebenarnya indeksnya sudah banyak digunakan oleh berbagai instansi di Indonesia gitu ya, diadaptasi. Kemudian ada juga indeks-indeks lain yang sebenarnya, jadi indeks itu banyak sekali yang diperkenalkan ke teman-teman ya, paling tidak ini saja yang memang banyak dipakai. Ada indeks lain yaitu indeks CCME. Indeks CCME ini beberapa kakak kelas kalian sudah menggunakannya di skripsi. CCME itu Canadian Council of Management of Environment kalau nggak salah, pokoknya disingkatnya CCME WQI. Jadi Water Quality Index CCME. Nah yang akan kita pelajari di sini Water Quality Index NSF, dan juga yang sudah disampaikan di praktikum terkait dengan storage pencemaran yang memang itu ada di peraturan di Indonesia. Baik. Oke, ini saya ambil dari peraturan baik yang daya tampung sungai maupun daya tampung danau ya, ataupun waduk ataupun perairan menggenang lainnya. Yaitu daya tampung beban pencemaran air merupakan kemampuan air pada suatu sumber air. Sepertinya saya belum men-silent WhatsApp, sebentar ya, saya stop share dulu. Saya close aja. Oke. Nanti takut tinung-tinung sepanjang kuliah. Oke, kita. Nah, ini kalau teman-teman yang presentasi ya tadi kalau nggak salah Raffi ya. Raffi tuh ininya tuh di atas menutupi, nanti diperhatikan ya. Sebenarnya kita bisa hide, tapi pada saat kita hide itu tuh benar-benar saya tidak tahu apakah masih
di-mute atau enggak gitu, karena memang tampilannya hanya layar kita aja. Paling enggak kalau ada dia bisa jadi tanda kita masih ada di mute. Meskipun kadang juga nggak kelihatan gitu, jadi saya rada bingung. Oke, saya slideshow. Ini taruh bawah dikit. Oke. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air di suatu sumber air untuk menerima masukan. Untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar. Cemar itu apa sih? Ya sebagaimana yang sudah teman-teman tahu juga bahwa yang namanya cemar itu, air tercemar adalah air yang kualitas airnya menurun hingga dia tidak sesuai lagi dengan peruntukannya. Ya. Berbicara tentang daya tampung, maka itu kaitannya sudah dengan beban pencemaran, dengan beban, bukan hanya dengan konsentrasi. Pada saat air tercemar, begitu ya, apakah air tercemar atau tidak, itu kita bicaranya konsentrasi. Konsentrasi, kalau sudah lebih dari baku mutu misalnya, oh berarti ini, kemudian kita kalkulasi dengan indeks, oh tercemar, seperti itu. Kita tidak membicarakan kemampuan air tersebut untuk berapa besar lagi sih yang masih bisa saya tampung, apakah jangan-jangan saya sudah lebih, saya itu maksudnya perairan ya, perairan tersebut sudah kelebihan menerima beban pencemar ataukah masih bisa menerima. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah. Nah, jumlah ya, bukan hanya konsentrasi saja gitu dalam sekian mililiter air, tapi ini adalah jumlah atau total unsur pencemar yang ada dalam air. Nah, ini adalah yang sudah teman-teman pelajari di peraturan, saya lupa peraturannya nomor berapa, teman-teman sudah punya, terkait dengan pendugaan konsentrasi ya, konsentrasi untuk di perairan sungai, dan memang ini peruntukannya adalah atau lebih cocoknya untuk parameter-parameter yang konservatif. Ini adalah gambarannya. Pada saat ini adalah sungai, pada saat ada 2 cabang ataupun ada beberapa cabang sungai ataupun masukan seperti itu. Kalau kita tahu konsentrasinya, tahu debitnya, maka kita bisa menduga di sini bebannya sebesar apa, atau konsentrasinya ya, konsentrasi yang masih boleh masuknya. Coba kita lihat, C adalah konsentrasi, Q adalah debit, ya. QR, QW ini adalah dari masing-masing site-nya ya. Kalau site-nya ada banyak, maka ada C1, Q1, tambah C2, Q2, dan seterusnya. Sebagaimana yang contohnya di peraturan tersebut, itu titiknya ada beberapa. Kemudian, untuk mendapatkan konsentrasi di sini, maka kita bisa memperolehnya dengan C dikali Q ditambah C dikali Q lagi, tambah lagi C dikali Q. Di sini didapatkanlah C atau konsentrasi gabungan ya, bisa dibilang konsentrasi gabungan atau konsentrasi akhir di sini, dan juga debit akhirnya. Debit akhirnya adalah gabungan dari di sini. Oke. Ini dengan metode kesetimbangan massa. Nah, sekarang coba kita lihat beban pencemaran biasa kita sebut juga sebagai, kalau bahasa Inggrisnya ya, dalam bahasa Inggrisnya adalah loading. Berapa loadingnya? Nah, pada saat kita berapa load, maka kita bukan hanya bicara konten atau concentration, melainkan sudah load, sudah beban. Beban itu apa? Beban itu artinya jumlah yang ada di situ kan tadi maknanya. Itu berarti jumlah total. Kalau jumlah total itu kan bukan hanya per liter, kalau konsentrasi itu miligram per liter. Nah, kita sudah bicara yang ada di air, maka itu dikalikan dengan volumenya. Volumenya berapa? Nah, teman-teman, nanti di mata kuliah teknologi pengolahan air limbah, teman-teman akan
melihat baku mutu untuk misalnya untuk industri ya, industri yang memiliki kawasan, atau kalau di Karawang itu kan ada kawasan industri JBK seperti itu. Nah, tiap-tiap industri itu mereka punya yang namanya IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Nah, karena mereka ada di dalam suatu kawasan instalasi pengolahan ada di kawasan industri Jababeka misalnya, maka Jababeka itu juga harus punya yang namanya instalasi pengolahan air limbah kawasan atau komunal. Nah, itu ada undang-undangnya, ada peraturannya sendiri. Harus berapa tuh keluaran dari instalasi pengolahan air limbah gabungan tersebut. Parameternya apa saja, kemudian konsentrasinya berapa, dan volumenya berapa. Jadi di situ bukan hanya konsentrasi, tapi juga ada kita menghitung beban keluaran dari instalasi pengolahan air limbah. Kalau sebelumnya teman-teman belajar terkait dengan peraturan PPRI, kemudian mungkin ada dari Permenkes, kemudian ada lagi dari mungkin Kepmen LH seperti itu bicaranya konsentrasi ya, kesesuaian pas apa enggak konsentrasinya. Nah, kalau sudah bicara nanti baku mutu untuk dari instalasi pengolahan air limbah, maka yang dibicarakan bukan hanya konsentrasi tapi juga volume beban seperti itu. Jadi beban ini bisa konsentrasi dikali volume ataupun konsentrasi dikali debitnya. Kalau dikali debit maka nanti teman-teman bisa ada satuan waktunya, bisa hari, bisa tahun seperti itu. Kalau tahun biasanya memang sudah apa namanya satuannya nggak mungkin lagi kilogram ya, biasanya dalam bentuk ton. Nah, kemudian ini adalah simbol-simbolnya. Load itu biasa disimbolkan dengan L. Tapi jangan ketukar juga. Pada saat kita bicara baku mutu, nanti simbolnya juga L. Limit ya, atau standar seperti itu. Nah, jadi untuk hal ini, L di sini adalah beban. Beban adalah konsentrasi dikalikan dengan volume. Seperti itu. Nah, kalau konsentrasi biasanya satuannya adalah miligram per liter atau mungkin miligram per meter kubik. Satuan itu sangat penting karena nanti ya kalau kita harus mengkonversi keliru di satuan maka keliru hasil. Jadi ini adalah yang sangat penting dan seringkali ketinggalan. Tulisin angkanya tapi nggak ada satuannya. Kemudian volume air danau atau waduk, oke. Ini satuannya adalah liter, biasanya debit aliran liter per second. Ya sebenarnya ini bisa disesuaikan saja, kalau mau meter kubik juga bisa, seperti itu. Nah teman-teman, perhitungan beban ini memang lebih untuk perairan yang menggenang, yang memang untuk menghitung volumenya lebih mudah. Bukan berarti di sungai kita tidak bisa menghitung volumenya. Tadi di depan kita sudah berbicara tentang daya tampung sungai ya, yang memang sebenarnya perhitungannya juga C dikali Q atau C dikali V seperti itu. Nah, nanti teman-teman kalau browsing terkait dengan hidrologi gitu, teman-teman bisa memperoleh bagaimana sih caranya kita menghitung volume sungai ya. Oh sorry, tadi kita kalau yang di atas tidak menghitung menggunakan volume tapi menggunakan debit ya. Nah, tapi kalau teman-teman ingin menghitung volume sungai, itu karena volume sungai itu biasanya apa ya, bentuknya itu kan penampangnya itu agak sulit ya, kadang juga lebarnya tidak lebarnya bervariasi, kemudian kedalamannya juga mulai dari yang dangkal kemudian dalam. Jadi apa ya, jadi nanti pada saat penghitungan volumenya itu dibuat berupa penampang seperti itu, agak lebih sedikit rumit dibandingkan dengan perairan danau ataupun waduk ataupun situ. Tapi kalau teman-teman ingin tahu nanti bisa browsing saja. Oke, kemudian nah ini adalah perhitungan daya tampung secara umum ya. Pada saat kita sudah tahu
menghitung beban adalah seperti ini rumusnya, konsentrasi dikali volume, maka daya tampungnya itu pertama teman-teman harus tahu ini dulu, yang saya arahkan ya. Daya tampung itu pasti kalau kita bicara konsentrasi, oh ini udah rangkumannya, sini aja deh. Kalau kita bicara konsentrasi atau kita bicara kemampuan atau batas ya, maka kita bicara baku mutu, atau di sini disingkatnya karena bahasa Indonesia baku mutu ya, baku mutu dikurangi dengan konsentrasinya. Nah, baku mutunya berapa? Misal baku mutunya 10, konsentrasinya 2. Itu artinya dia masih ada selisih 8 yang masih bisa ditampung. 8 itu adalah konsentrasinya. Nah, tapi berapa beban yang boleh masuk? Berapa air itu kan masuk tidak hanya konsentrasi, air itu masuk sudah plus dengan volumenya, seperti itu. Maka di sinilah kita harus bicara terkait dengan loading ataupun beban, seperti itu. Nah, di sini tadi 10 dikurang 2 ada 8. Nah, 8 dikalikan dengan volumenya. Ini 10 pangkat min 6 karena dikonversi dari miligram ke kilogram. Karena biasanya parameter kualitas air hasil analisisnya satuannya adalah miligram biasanya. Tapi bisa saja sudah dikonversi ke dalam bentuk gram seperti itu. Kalau sudah dikonversi ke dalam bentuk gram, maka ya tidak 10 pangkat min 6 lagi. Nah, maka teman-teman dalam melihat rumus, teman-teman juga harus mengetahui filosofisnya. Jangan karena misalkan, oh ini baku mutu dikurangi konsentrasi dikali volume kali 10 pangkat min 6. Padahal di baku mutunya dan di konsentrasinya itu sudah dikonversi, sudah tidak miligram lagi. Maka tidak bisa 10 pangkat min 6. Seperti itu. Makanya harus satuan itu sangat penting di kajian apapun, bukan hanya di mata kuliah ini, bukan hanya di kajian terkait pencemaran, tapi di apapun yang terkait dengan satuan itu harus jelas. Terus, nah ini kalau disingkat ya, daya tampung adalah loading dari baku mutu dikurangi loading dari konsentrasinya. Jadi loading baku mutu adalah kemampuan maksimal yang bisa ditampung oleh perairan tersebut yang sudah kita ketahui volumenya ya, jadi kita tahu bebannya. Maksimalnya berapa? Dikurangi dengan yang sudah ada di situ, maka itu adalah daya tampungnya atau sisanya yang masih bisa ditambah, atau sisanya untuk kemudian kita kelola, mungkin tidak untuk ditambah lagi, tapi malah mungkin untuk dikurangi, seperti itu. Ya, karena nanti hitung-hitungan daya tampung bisa saja dia jadi negatif karena artinya sudah lebih dari daya tampungnya gitu. Mudah-mudahan sampai saat ini bisa dipahami ya teman-teman. Insya Allah mudah sebenarnya, mungkin sulit hanya karena ada simbol-simbol saja belum familiar. Tapi kalau sudah dilihat lagi ini sangat mudah. Dan nanti kalau misalkan keluar di ujian harus bisa ya. Insya Allah ujian nggak akan keluar dari apa yang sudah disampaikan. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi ini kita membahas daya tampung secara umum. Sekarang kita bicara tentang, maksudnya secara umum itu untuk parameter-parameter secara umum. Nah, di sini disampaikan bisa TSS, BOD, COD, NP, deterjen, logam, ataupun yang lainnya. Nah, sebenarnya untuk penghitungan daya tampung dari P itu ada kekhasan, ada perbedaan. Mengapa? Oke, kita lihat. Ya. Menurut Permen LH nomor 28 tahun 2009 tentang penghitungan daya tampung beban pencemaran air waduk, di sini juga apa namanya? Oke, penghitungan iya oke benar air waduk. Dan sebenarnya peraturan ini nanti bukan hanya berbicara tentang P, tapi juga parameter yang lainnya. Nanti kita lihat. Nah, khusus untuk P ya, di sini Pak Sigit menekankan bahwa hanya sesuai untuk P. Mengapa? Karena seperti yang sudah teman-teman dapatkan di mata kuliah sebelumnya, bahwa P itu memiliki sifat kalau di air nanti dia ada yang tertrap,
Jadi ada jebakan fosfat ya. Jadi kalau ada P yang masuk ke air, dia ada yang tertrap, ada juga yang terlarut di dalam air. Yang terlarut itu ya biasanya yang kita ukur dengan ortofosfat. Nah, mengapa sih sampai ada peraturan Permen LH nomor 28 tahun 2009 tentang daya tampung beban pencemaran air waduk, dan di sini khususnya P, yang memang sekali lagi saya sampaikan diadaptasi dari perhitungan daya dukungnya Beveridge dari FAO. Mengapa segini pentingnya? Karena memang di danau ataupun waduk apa ya, memiliki peranan yang sangat penting. Banyak waduk yang memang peruntukannya itu untuk irigasi, kemudian untuk tenaga listrik seperti itu, namun pemanfaatannya besar-besaran oleh masyarakat ataupun oleh pihak tertentu dijadikan khususnya ya dijadikan untuk karamba jaring apung. Nah, karamba jaring apung ini identik dengan yang namanya kita melihara ikan, kita ngasih pakan. Kita kasih pakan, kandungannya apa? Kandungannya itu ya N dan P, seperti itu. Nah, maka apalagi faktor pembatas di perairan tawar itu adalah dari unsur P, seperti itu, maka P ini menjadi penting untuk dipantau, diketahui berapa sih daya tampungnya, berapa sih sebenarnya batasnya, seperti itu. Oke, nah sekarang ini sebenarnya prinsipnya sama seperti tadi, persis sama, hanya memang ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan seperti ini, R ya. R adalah proporsi dari total P atau fosfor yang hilang ke sedimen. Proporsi P bisa dari P, entah dari pakan, entah dari metabolisme ikan, seperti itu, yang hilang ke sedimen karena tertrap. Nah ini, dan ini yang nanti tidak ada di penghitungan daya tampung pencemaran, daya tampung beban pencemar untuk parameter lainnya. Seperti itu. Ini ya, sesuai untuk P dan nanti ada R. Oke, nah kemudian alokasi beban pencemaran parameter PA. Nah ini simbolnya agak beda lagi, tapi kalau teman-teman tahu filosofinya atau tahu dasarnya apa, tidak akan rumit. Apa itu PA? PA atau PD ya? Oke, sebentar. PSTD ini PD. Oh, PA. Ya betul, PA itu adalah fosfor sebenarnya. Fosfor, kemudian di sini ada fosfor baku mutu atau fosfor standar atau fosfor BMI ya, atau fosfor limit seperti itu, yang merupakan penjumlahan dari fosfor yang ada pada saat itu atau fosfor I atau fosfor inisial yang saat itu kita ukur. Kalau teman-teman mengukur di waduk Saguling misalkan, berapa PAI-nya ya, berarti PAI itu pada saat teman-teman datang ke waduk saat itu atau saat ini, itulah PAI-nya. Jadi konsentrasi yang terukur pada saat itu. Ditambah PA-DAS. PA-DAS itu adalah fosfor dari DAS. DAS itu adalah masukan ya, jadi konsentrasi atau nantinya beban yang akan masuk dari DAS, dari lingkungan DAS atau dari aliran sebelum masuk ke dalam waduk. Kemudian ada yang namanya PD, itu adalah kegiatan yang ada dari perairan danau atau perairan waduk. Nah, karena memang untuk fosfor ini tadi ada kegiatan yang memang banyak dilakukan, tapi banyak dilakukan dan juga mengandung fosfor atau memberikan input fosfor yang sangat besar, maka dipertimbangkan di sini ya. Jadi ada yang namanya P baku mutu atau P standar, ada P inisial, ada P dari luar atau dari DAS, kemudian ada P dari kegiatan yang ada di dalam danau itu sendiri. Nah, jadi P ini sedikit, bukan kompleks sih, sedikit lebih banyak aja yang dipertimbangkannya. Jadi nanti batasnya adalah hasil penjumlahan dari ini semua yang ada di waduk, tambah masukan dari DAS, tambah dari
aktivitas yang ada di danau. Nah, seperti itu. Sehingga kalau misalkan kita ingin bicara berapa lagi sih dari aktivitas danau yang bisa ditambahin, atau aktivitas danaunya sudah spesifik lah, dari aktivitas karamba jaring apung yang bisa ditambahin itu berapa? Nah, di sini berapanya adalah baku mutu, ya, P baku mutu dikurangi P dari saat itu ada berapa, dikurangi dari dasnya, potensi dari dasnya ada berapa. Maka itu adalah yang masih boleh ditambahkan untuk aktivitas di dalam perairan waduk atau danau atau KJA-nya. Kalau baku mutunya aja udah kelewat, ini dikurangi yang sudah ada, dikurangi dengan das, ya maka sudah tidak boleh ada yang ditambah lagi, seperti itu. Ya, tidak boleh ada yang ditambah lagi. Tapi kalau misalkan belum lewat nih, masih apa namanya, masih sesuai dengan baku mutu. Lihat lagi teman-teman, kita bukan hanya baku mutu yang kita perhatikan, tapi kalau di perairan, apalagi perairan tawar, menggenang, maka kita bicara terkait dengan status trofik. Umur suatu danau atau umur suatu waduk juga nanti kita bisa duga, bisa lihat dari ini apa namanya status trofiknya. Semakin waduk tersebut tua, biasanya dia akan semakin cepat untuk mencapai si kondisi eutrofik atau hipertrofnya. Meskipun pada saat awal-awal pembangunan waduk itu biasanya kan akan banyak sekali input ya, seperti di Jati Gede itu waduknya waduk pada saat dibangun awal itu kan lahan dimiliki oleh pihak yang akan membuat waduk, oleh pemerintah misalnya, kemudian yang namanya sekolah, yang namanya makam, yang namanya rumah penduduk, yang namanya perkebunan, pohon, pertanian, semuanya ya sudah digenangi seperti itu. Sehingga tanpa ada masukan dari sungai pun pada saat digenangi itu dia pasti sudah banyak nutrien tuh dari yang memang tersisa di situ. Sehingga awal-awal memang apa namanya, awal-awal pembentukan waduk, status trofiknya itu bisa jadi apa namanya, bisa jadi kalau kita bicara danau kan mungkin yang dalam pikiran kita mulai dari oligo, meso, eutro seperti itu. Nah, bisa jadi karena memang bawaan dari awalnya gitu ya, sudah ada, itu tidak dari oligo lagi, bisa sudah meso atau mungkin eutro, tapi nanti akan stabil. Itu tuh akan stabil karena adanya flushing, kemudian adanya pengendapan dan sebagainya. Seperti itu. Kalau teman-teman pernah nonton film-film Thailand ya, film-film yang zombie-zombie gitu, saya dulu pernah apa namanya, melihat film hantunya Thailand, kemudian terkait dengan, jadi hantunya itu ada di waduk gitu, dan di situ diperlihatkan maksudnya kondisi waduk ya, diilustrasikan kondisi waduk, ada rumah dan segala macam yang tergenang seperti itu. Ya kurang lebih seperti itulah. Dan kalau teman-teman juga ingin melihat waduk yang baru, itu kan waduk Jati Gede. Waduk Jati Gede itu dia apa ya, tidak mungkin bisa saya bilang mungkin tipenya agak beda dengan waduk Jatiluhur ataupun Saguling ataupun Cirata ya. Jadi kalau musim kemarau, Jati Gede itu yang bagian litoral waduknya itu benar-benar menyusut, bahkan jauh sekali menyusutnya, sampai yang namanya rumah-rumah itu kelihatan lagi. Kalau di Cirata dan lain-lain kan kita tidak melihat itu. Jadi ada sedikit unik, dan bahkan itu menjadi pada saat musim kemarau jadi objek wisata gitu, objek wisata dadakan. Jadi karena orang penasaran ingin melihat bagaimana gedung-gedung ataupun rumah yang terendam, jadi berkunjung ke sana. Nah, kalau teman-teman ingin melihat, ketik aja Jati Gede, kemudian lihat kondisinya seperti itu pada saat musim kemarau, itu bermunculan lagi gedung-gedung. Oke. Nah, oke, saya tadi sedikit kemana-mana ya ceritanya, itu untuk pengetahuan teman-teman. Kemudian, nah lanjut lagi,
Ini Pak Sigit menuliskan Beveridge tahun 96, Cage Aquaculture. Nah, ini sudah dalam bentuk bukunya yang bukan FAO ini. Kalau yang di FAO itu tahun 84 kalau tidak salah. Itu yang pertama tentang Cage Aquaculture yang berwawasan lingkungan. Ya, jadi dia menghitung daya dukungnya, baik untuk kegiatan yang intensif, semi intensif ataupun aquaculture yang tanda kutip ya, aquaculture-nya itu tidak ekstensif, itu adalah ekstensif atau kita tidak apa namanya, tidak menambahkan pakan seperti itu. Jadi kita hanya tebar ikan ya. Itu juga ada di sini, tebar ikan di danau atau tebar ikan di waduk seperti itu. Nah, teman-teman, setelah yang tadi nih, ini teman-teman pahami, sebenarnya tidak perlu dipahami terlalu dalam sih untuk yang ini, nanti saja di mata kuliah lainnya. Nah, ini untuk daya tampungnya selain tadi R ya, R adalah untuk pertimbangan yang tertrap, P yang tertrap. Kemudian R ini sendiri di dalamnya ada komponen-komponen lain seperti laju pergantian air atau flushing rate-nya itu berapa besar per tahunnya. Nah, nanti ini bisa kita hitung. Kalau di danau, di waduk apalagi kan ada jelas ininya ya, apa namanya, pintu waduknya seperti itu. Dan biasanya beberapa waktu sekali pasti ada penggelontoran. Itu adalah bagian dari penghitungan laju pergantian air waduk. Oke. Nah, rumus-rumus ini memang tidak akan cocok kalau untuk parameter yang lainnya, karena memang yang terabsorb di sedimen, khususnya yang terjebak gitu ya, adalah untuk parameter P. Untuk yang lain, itu lebih sederhana. Oke, ini kita tidak perlu terlalu dalam yang ini. Nah, untuk parameter lain selain P, R-nya itu diasumsikan 0. R diasumsikan 0, sehingga nanti ada konsentrasi P, kalau di sini memang fosfor, tapi di parameter lain ya konsentrasi parameter lain, itu adalah L di sini apa? Load ya, loadnya, kemudian dikali 1 min R, R-nya adalah 0, dikali kedalaman rata-rata dikali dengan flushing rate-nya, seperti itu. Nah, ini adalah yang tadi. Nah, oke. Dengan asumsi bahwa PAI sudah menggambarkan kondisi di waduk setelah mendapatkan tambahan PA das, ya, PA das, maka bisa disederhanakan. Untuk menghitung daya tampungnya bisa dengan P baku mutu dikurangi P inisial dikurangi dengan, tidak dikurangi lagi dengan P das, karena dianggap PAI ini adalah sudah influence atau sudah hasil dari tambahan apa yang ada di das. Seperti itu. Asumsinya begitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk parameter-parameter yang lainnya. Bagaimana? Ini bukannya? Coba, oh ya betul. Dengan pendekatan sama seperti yang awal ya. Ini karena satuannya gram makanya 1000. Dibagi 1000, bukan dikali 10 pangkat 6 ya. Jadi daya tampung di sini adalah nilai parameternya, nilai parameter yang diperbolehkan ya, anggaplah D ini adalah yang diperbolehkan dikali dengan volumenya. Ini sama seperti yang tadi awal yang load, kita masih bicara load, disampaikan bahwa ya ujung-ujungnya memang konsentrasi dikali dengan volumenya, seperti itu. Ya. Yang berbeda, yang sedikit berbeda adalah untuk parameter P. Oke, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Kalau bingung nanti teman-teman bisa lihat lagi slide-nya. Saya harapkan kalau belajar yang seperti ini jangan keburu, aduh ini rumus-rumus, aduh pusing gitu, aduh gue mah nggak bisa nih hitung-hitungan gitu. Jangan begitu ya. Yang penting teman-teman pahami apa sih simbol ini, kemudian kenapa sih begini, kenapa begitu. Nah, itu akan lebih mudah untuk teman-teman bisa nempel di kepala teman-teman. Nah, ini adalah contohnya pada tahun 2015 ya, daya tampung di Waduk Manggar. Jadi ada parameternya banyak,
dianalisis, kemudian ada baku mutunya, nah, yang bisa dihitung tentu saja yang ada daya tampungnya, yang ada baku mutunya maksud saya. Kemudian ada konsentrasi aktualnya, atau kalau tadi untuk PAI seperti itu. Nah, ini yang terukur, konsentrasi terukur. Konsentrasi saat ini atau saat itu teman-teman datang ke perairan. Nah, ini adalah baku mutu. Volume waduknya sekian. Ya. Berapa daya tampungnya? Nah, daya tampungnya sederhana kan? Tinggal apa namanya dikalikan, dikurangi dulu baku mutu, dikurangi konsentrasi, dikali dengan volumenya, didapatkanlah daya tampungnya sekian. Daya tampungnya sekian. Meskipun untuk yang fosfor sebenarnya tidak bisa langsung begini ya, tidak bisa langsung seperti ini. Akan lebih baik kalau misalkan ada perhitungan yang tadi ada flashing rate dan sebagainya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat yang diberi warna kuning adalah yang minus. Jadi tadi BMI dikalikan dengan volume waduk atau BMI kali volume waduk atau dikurangi CI kali volume waduk, atau langsung BMI dikurangi CI dikali volume waduk, didapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk yang kuning-kuning ini dia yang minus ya, yang minus seperti ini. Ini artinya dia telah melampaui daya tampungnya seperti itu. Nah, kalau pada saat sudah seperti ini, misalkan, wah COD-nya daya tampungnya ya kilogram ini, kalau misalkan bisa ada, kalau bisa dikalikan dengan debit sehingga kita bisa tahu berapa sih ini kelebihannya, kelebihannya berapa, kemudian nanti sebenarnya per harinya itu berapa gitu, kita masih bisa untuk yang masih positif ya, perharinya kita masih bisa memasukkan berapa banyak gitu. Kalau yang sudah negatif tentu saja ya disinilah yang harus dikelola seperti itu. Tapi terkadang kita tidak bisa kan yang namanya mengelola itu hanya mengelola untuk parameter BOD, untuk parameter COD gitu. Itu sangat tidak mungkin melakukan suatu pengelolaan hanya terhadap satu parameter. Tapi paling tidak di sini yang bisa kita lakukan adalah kalau untuk BOD, COD besi itu kan sudah tidak sudah lebih dari daya tampungnya, maka nanti ya BOD, COD itu tidak bisa atau tidak bisa ditambah lagi nih bahan organiknya. Tapi kan yang namanya perairan bahan organik nggak masuk itu agak sulit ya, apalagi di atas, di hulu, pemukiman semakin ke atas, semakin ke hulu, aktivitas industri semakin besar seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita tidak bisa hanya menyampaikan, oh tidak boleh masuk lagi. Ya, bagaimana caranya, solusinya? Maka mungkin yang namanya industri-industri itu kontrol terhadap instalasi pengolahan air limbahnya itu diperketat seperti itu. Kemudian mungkin apa namanya, bagaimana mengelola penduduknya, mungkin tidak lagi, atau jangan lagi penduduk tidak punya septic tank seperti itu, kemudian pembuangan sampah tidak lagi ke sungai dan sebagainya. Jadi memang pada saat kita mendapatkan satu parameter ini berlebih, kemungkinan apa namanya pengelolaannya itu akan lebih kompleks gitu, karena ada banyak hal yang terkait yang menyebabkan parameter tersebut lebih di perairan tersebut seperti itu. Oke, nah tadi kita bicara daya tampung, sekarang kita berbicara terkait dengan indeks kualitas air. Indeks kualitas air ini ada banyak sekali dan beberapa saja yang kita pelajari, dan yang ini yang belum teman-teman pelajari, National Sanitation Foundation Water Quality Index. Dan ini banyak digunakan di skripsi-skripsi kakak kelas teman-teman, CCME juga sebagai pembanding ya. Jadi biasanya kalau yang penelitian itu dalam mengkaji suatu perairan bukan hanya menggunakan satu indeks saja, storage saja atau pollution index saja, atau yang ini indeks pencemaran ya, bukan hanya ini saja, tapi juga membandingkan dengan yang lain-lainnya seperti itu. Apa perbedaannya antara indeks storage
apa namanya, indeks Tourette maupun yang indeks pencemaran yang ini dengan NSF ini, coba kita lihat. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ingat lagi yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya, kalau kita menggunakan indeks Tourette ataupun indeks pencemaran atau pollution index, yang terpenting adalah ada baku mutunya. Ya, yang terpenting adalah ada baku mutunya. Parameternya bisa apa saja, tidak dibatasi minimalnya, tidak dibatasi maksimalnya. Itu. Nah, sedangkan kalau indeks NSF ini, itu parameternya tertentu, teman-teman. Jadi ada 9 parameter yang sudah ditentukan menjadi parameter prioritas untuk penentuan status suatu air ya, air ataupun sumber air. Nah, oke, kalau kita lihat rumusnya dulu ya. Nah, ini kalau teman-teman mau cari sumbernya ada dari OT 1978. Jadi meskipun sudah lama, ya masih digunakan hingga sekarang di berbagai negara. WI adalah bobot akhir, masing-masing parameter setelah disesuaikan. Nah, ada penyesuaian-penyesuaiannya. II adalah subindeks kualitas air parameter. Nah, nanti kita lihat ini hasil analisis dan hasil pengukuran yang dibandingkan dengan kurva subindeks. N adalah jumlah parameternya. Nah, jumlah parameternya memang 9. Tapi kalau memang tidak 9 itu misalkan hanya 7 gitu, itu masih bisa seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, jadi bagaimana NSF WQI ini dibentuk? Jadi indeks itu ada banyak. Kemudian parameter kualitas air itu ada banyak sekali. Nah, yang membuat NSF WQI ini membuat kuesioner terhadap 142 ahli yang memang di bidang ini ya, di bidang lingkungan dan yang terkait dengan expert terkait dengan indeks maupun penggunaannya maupun ya modifikasinya seperti itu. Jadi yang sudah berpengalaman lah intinya. Kemudian dalam kuesioner itu dibuatlah 35 variabel kandidat yang nantinya bisa digunakan untuk indeks baru ini. Ini adalah variabel-variabelnya. Variabelnya ada sekitar ya ada 35 di kuesioner tersebut. Nah, setelah di-share kepada 140-an expert tersebut, didapatkanlah 9 parameter tertinggi. Saya juga kurang tahu mengapa 9 ya yang diambil. Mungkin itu adalah yang memang skornya dari ratusan expert tersebut yang memang harus dipertimbangkan seperti itu. Nah, parameter-parameternya apa saja? Nah, ini parameternya. Ada dissolved oxygen, kemudian ada fecal coliform, ada pH, POD 5, nitrat, fosfat, kemudian temperatur, turbidity, total solid. Nah, saya kurang paham nih, biasanya kalau yang disebut dengan fosfat oleh orang-orang luar tuh biasanya ya, secara umum itu adalah total fosfat. Tapi nanti coba saya cek lagi fosfat yang di sini yang dimaksud adalah apa. Oke, nah jadi ada 9 parameter ini yang pada akhirnya menjadi bagian dari indeks NSF. Nah, selain menentukan parameter dengan bobot tertinggi ya. Nah, ya atau bagaimana menentukan 9 parameter ini menjadi parameter terpilih. Nah, para expert tersebut diberikan pilihan untuk menentukan bobot. Jadi dari 35 parameter tadi, berapa nih masing-masing bobotnya dari 1 sampai 100 gitu. Dari sudut pandang pentingnya parameter ini sebagai penentu status atau kualitas suatu perairan. Ditentukanlah, pada akhirnya didapatkanlah bobot, kemudian didapatkanlah variabelnya atau parameternya seperti itu. Nah, kemudian
Ini saya tidak tahu bagaimana perhitungannya karena data mentahnya kan tidak ada ya. Kemudian didapatkan ini dan didapatkanlah bobot dari masing-masing variabel, sehingga nanti pada saat perhitungannya ada yang namanya faktor pengali. Faktor pengalinya yang tadi WI ini. Nah, bobotnya. Jadi DO bobotnya 0,17. Gitu. Tentu saja ini berdasarkan bobot yang dibuat oleh masing-masing expert dan juga mungkin apa namanya frekuensi ya kebermunculannya seperti itu. Didapatkanlah bobotnya seperti ini. Yang paling rendah memang total solid, paling tinggi adalah DO, berarti paling penting, parameter paling penting. Oke. Nah, berdasarkan data-data yang diperoleh dari expert, dibuatlah kurva seperti ini. Ada 9 kurva, ya. Ada 9 kurva yang mencakup parameter ini, mulai dari DO, pH, dan seterusnya. Nah, di sini ada catatan teman-teman, kalau teman-teman ingin menggunakan indeks ini, untuk DO yang saturasinya lebih besar dari 140%, maka nanti I-nya adalah 50. Gitu. Untuk fecal coliform, kalau dia lebih dari 10⁻⁵ mili, itu nanti nilai I-nya adalah 2. Jadi ini sudah di luar kurva ini gitu ya. BOD lebih dari 30, maka nanti nilainya adalah 2 dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman sebagai pengguna nanti harus memperhatikan hal tersebut. Nah, kemudian kita tidak perlu pusing dengan grafik-grafik ini, kurva-kurva ini, karena teman-teman nanti bisa browsing, ada website di mana teman-teman tinggal memasukkan berapakah parameternya, seperti itu nanti akan keluarlah yang namanya I-nya berapa, W-nya berapa. Kalau tidak salah seperti itu. Ada banyak yang membuat Excel-nya, ada juga yang membuat versi website-nya seperti itu. Jadi tidak perlu pusing dengan ini, karena kan memang ya apalagi kita sebagai pengguna gitu ya, jadi tidak perlu terlalu dalam melihat kurva ini, membaca kurva ini. Oke, ini adalah bentuknya. Nah, di sini yang namanya total solid adalah gabungan dari TSS dan juga TDS. Ya. Oke. Lanjut. Nah, tingkat saturasi oksigen, tadi kan ada yang saturasi ya, itunya dipengaruhi oleh temperatur, kemudian tekanan, salinitas. Nah, seperti yang sudah teman-teman akses juga bahwa untuk DO saturasi mudah nih, tinggal mengakses di sini. Kemudian bisa juga yang ini, yang oceanisis.dk. Bisa juga teman-teman menggunakan nanti di semester depan menggunakan nomogram seperti itu. Nah, ini adalah bentuk USGS-nya. Saya lupa teman-teman sudah ya mengakses ini. Apa angkatan 54 ya? Gitu, tinggal masukkan saja temperaturnya berapa, salinitasnya berapa, DO terukurnya berapa, maka nanti kita bisa peroleh saturasinya sebesar apa, begitu. Ini juga oceanografi kalkulator. Jadi sekarang banyak sekali yang memudahkan. Begitu juga kalau teman-teman nanti ada yang penelitian terkait dengan sedimen, kemudian bagaimana menentukan tekstur sedimen. Nah, itu kan ada segitiga tekstur tuh. Kalau dulu mungkin manual, kita dapat debu berapa persen, kemudian lihat berapa persen, lempung berapa persen, seperti itu, sehingga didapatkanlah tipe sedimen kita itu, apakah lumpur berpasir, apakah pasir berlumpur, apakah lempung berpasir, dan sebagainya. Mungkin kalau dulu ya dari segitiga kecil-kecil itu, tapi sekarang sudah ada yang mengembangkan kalkulatornya, jadi tinggal kita masukkan berapa persentase dari sedimen kita, jenis sedimen kita, hasil analisis dari laboratorium, seperti itu. Kemudian nanti keluarlah tipe sedimen kita. Jadi itu ada. Jadi sekarang semua sudah serba mudah. Oke, nah ini juga sedikit tambahan saja informasi bahwa konsentrasi saturasi oksigen di berbagai temperatur di air laut maupun di air tawar ya. Oke, seperti ini. Semakin tinggi
temperaturnya, maka dia akan semakin rendah saturasi oksigennya ya, atau DO saturasinya di situ. Seperti itu, baik di air tawar maupun air laut. Oke. Nah, ini juga nanti teman-teman bisa baca. Nah, ini kita kembali lagi ke rumusnya. Kriteria indeks NSFWQI itu inilah kriterianya. Nanti teman-teman bisa dapatkan semakin besar itu semakin baik ya. Jadi kriteria kualitas airnya dari sangat buruk hingga sangat baik. Oh, tidak ada contohnya ya. Oke, tidak ada contohnya, tidak apa-apa. Coba saya stop share dulu. Di mana ya? Ini bukannya. Sebentar, saya cek. Oh, oke, saya hide. Kelihatannya teman-teman, ini adalah contoh perhitungan. Jadi ini parameternya, potong parameternya, kemudian ini adalah W-nya, ini adalah I-nya, ini adalah W dikali II ya, WI dikali II. Nah, ini adalah sigmanya, totalnya. Nah, ini ada 9 parameter. Salah. Ada 9 parameter seperti ini yang terukur. Ini konsentrasi aja gitu ya, konsentrasi. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, pada saat teman-teman nanti kan yang dibaca di grafik itu adalah bobotnya ya teman-teman, adalah bobotnya yang ini. Jadi nanti teman-teman tinggal memasukkan saja ke websitenya atau ke Excel-nya. Kalau konsentrasi, kalau saturasinya adalah 82 ya, maka nanti diperolehlah WI-nya berapa seperti itu. Kalau II kan itu sudah yang tadi, kalau II itu sudah ditentukan tadi. Sudah yang tadi berdasarkan bobot ya, yang 9 parameter. Nah, WI ini yang ditentukannya dari grafik seperti itu. Nih, yang ini yang ditentukannya di grafik. Oke, nah ini didapatkanlah, ini sebenarnya sum dari ini dikali ini berapa terus jumlahnya. Sebenarnya sangat mudah ya teman-teman, sudah dimudahkan kalau sekedar kita sebagai pengguna. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin penelitian sudah lebih dalam lagi ya, memang pengguna, tapi ya harus tahu filosofinya termasuk yang ada di tabel tadi gitu. Jadi bukan sekedar menggunakan saja, tapi harus tahu dari awalnya bagaimana. Oke, nah kalau untuk temperatur itu bukan hanya temperatur terukur saja, tapi merupakan perubahan temperatur. Jadi dalam rentang waktu tertentu perubahan temperaturnya berapa dan bobotnya berapa, begitu. Itu sedikit perbedaannya. Itu saja yang ingin saya tampilkan dari sini. Sekarang balik lagi ke slide. Oke, kita ke indeks pencemaran, storage ya. Mungkin sedikit saja, cepat saja karena teman-teman sudah berulang kali mendapatkannya nih di praktikum. Ya intinya storage dan juga pollution index atau indeks pencemaran itu ada di Kepmen LH nomor 115 tahun 2003. Ini kemudian storage itu didapatkan dari hasil pengamatan yang tidak bisa hanya sekali, harus ada keberkalaannya, harus ada entah dia itu temporal ataupun spasialnya, sehingga nanti bisa didapatkan nilai maksimum, minimum maupun rata-ratanya seperti itu. Dan storage dan juga indeks pencemaran itu bisa digunakan selama, atau parameternya bisa digunakan untuk perhitungan storage maupun indeks pencemaran selama ada baku mutunya. Kalau tidak ada baku mutunya maka tidak bisa. Nah, ini berbeda dengan indeks NSF tadi dan juga CCME itu berbeda. Nah, ini adalah parameter-parameternya ya teman-teman.
Oke, ini adalah jumlah pengamatan ya, kurang dari 10 atau lebih dari 10 seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya tinggal dijumlahkan saja nanti berapa maksimum minimum rata-rata, sepertinya ada contoh soalnya. Nah, ini kebalikannya, semakin kecil semakin baik gitu. Ya. Nah, ini adalah contohnya. Oke. Ini adalah contohnya. Baku mutu TSS misalnya. TSS adalah jadi yang terpenting teman-teman harus tahu mana parameter fisika, mana parameter kimia, mana parameter biologi. Nah, sebagai mahasiswa MSP ataupun nanti lulusan dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, sudah tidak boleh yang namanya ketukar lagi mana itu fisika, mana itu kimia maupun ya biologi mah mungkin tidak akan tertukar ya. Tapi fisika, kimia nggak boleh tertukar. Apalagi nanti di tempat kerja gitu ya, waduh nggak boleh. Karena ini dasar sekali. Ini dasar sekali, kemudian dan ini menjadi dasar juga dalam penentuan skornya. Pada saat baku mutunya 20 nih TSS, kemudian dari berbagai data, dari beberapa data yang diperoleh di perairan tersebut, dihitunglah minimum maksimum rata-ratanya. Ternyata minimumnya di bawah baku mutu, maka kita berikan skor 0. Di sini 0. Kemudian nilai maksimumnya dicek, oh ternyata nilai maksimumnya itu lebih besar daripada baku mutu. Maka sesuai dengan kelompoknya dia tergolong pada parameter pada kelompok fisika, maka skornya -1. Dan nilai rata-ratanya juga ternyata lebih besar dari baku mutu, maka skornya -3. Dijumlahkan. Tiap parameter dijumlahkan ke sini, ke kiri, kemudian ke kanan, kemudian dijumlahkan lagi vertikalnya, totalnya berapa. Seperti itu. Nah, sekarang masuk ke indeks pencemaran. Masih di Capman yang tadi, ada yang namanya CI, ada yang namanya LI. Nah, kalau di sini LI-nya itu bukan load, LI-nya adalah baku mutu ya. Jadi CI, LI. CI-nya konsentrasi, LI-nya adalah baku mutu. Oke. Yang digunakan dalam indeks CI per LI adalah rata-rata, tetapi CI per LIJ maksimum juga penting. Oleh karena itu di rumus akhirnya ya, di sini ada maksimum plus rata-rata. Ya, ada maksimum, ada rata-rata, dan di sini ada M. M itu nanti pada akhirnya diperoleh menjadi seperti ini. Karena PI maksimum 1, CI per LI maksimum 1, ini juga 1, pada saat ini 1, ini 1, ini 1, maksimumnya menjadi seperti ini, didapatkanlah ini, ya, akar setengah, atau kalau dimasukkan ke rumus jadinya seperti ini. Mudah juga ini sebenarnya. Oke, nah, bagaimana menggunakan untuk indeks ini? Sekali lagi yang harus diperhatikan untuk pollution index, yang pertama adalah pilih dulu baku mutunya yang tidak memiliki rentang. Pada saat baku mutunya tidak memiliki rentang, atau yang memiliki rentang itu kan hanya suhu ya, tidak tahu nanti ke depan akan berkembang barangkali, tapi saat ini yang ada rentangnya biasanya itu suhu, maka itu tidak kita hitung dulu. Jadi yang tidak memiliki rentang ataupun yang nilai ataupun yang nilai DO-nya itu nilai parameternya semakin menurun, itu semakin buruk ya, semakin di bawah baku mutu semakin buruk, maka itu ada formula sendiri. Untuk yang tidak memiliki rentang, maka langsung saja dihitung CI per LIJ-nya berapa. Pada saat CI per LIJ-nya kurang dari 1, maka CI per LI itulah yang akan nantinya digunakan untuk ke sini untuk menghitung rata-rata dan maksimum. Tapi kalau ternyata CI per LIJ-nya lebih dari 1, maka gunakan formula baru seperti ini, 1 plus P log CI per LIJ. P-nya adalah 5. Nah, teman-teman, mengapa seperti ini? Ini dalam rangka untuk meminimalisir bias ya, karena nanti CI per LIJ ini bisa kisarannya itu mulai dari 1 koma hingga ratusan koma seperti itu. Saya nggak tahu bisa ribuan koma atau enggak. Sehingga kalau misalkan nanti antara rentang yang CI per LIJ langsung seperti itu dihitung langsung dihitung, itu kan biasanya kecil-kecil angkanya.
kemudian nanti dijumlahkan dengan yang sangat besar. Nah, itu akan sangat bias. Makanya LI barunya adalah 1 plus, karena memang dia kan nilainya 1 ya, lebih dari 1. 1 plus ini dikalikan dengan CI, log CI per LI. Jadi dilogkan supaya tidak terlalu jauh jaraknya seperti itu, tapi tetap lebih dari 1. Nah, kemudian untuk parameter yang tadi kalau turun justru malah meningkat seperti DO, maka CILI barunya seperti ini. Kita harus cari maksimumnya, teoretiknya atau saturasinya dengan yang tadi ya, USGS ataupun yang Ocean tadi, dikurangi hasil pengukuran, dibagi maksimumnya berapa, kemudian dikurangi baku mutunya. Yang tadi. Nah, kalau yang punya rentang, nah sama CI dikurangi LI rata-rata dibagi LI minimum dikurang rata-rata. Itu untuk yang CI-nya konsentrasinya kurang dari LI rata-rata. Kalau konsentrasinya lebih besar daripada baku mutu rata-rata, maka penyebutnya adalah maksimumnya. Begitu. Ya, jadi nanti kalau misalkan baku mutunya adalah 7 sampai 8,5, maka dirata-ratain dulu nih. 7 plus 8,5 dibagi 2, dapatkanlah 7,75. Jadi nanti C-nya berapa dikurangi 7,75 dibagi maksimumnya berapa? 8,5 dikurangi 7,75. Seperti itu. Nanti setelah dapat semua barulah masukkan ke rumus ini. Begitu. Nah, ini contoh saja. Misal teman-teman punya data sekian banyak, TSS sampai PB, CI-nya berapa? Teman-teman sudah dapatkan CI-nya. Oke. Kemudian LI-nya berapa atau baku mutunya berapa? Sudah ada baku mutunya. Langsung semuanya sesuai dengan parameternya ya. TSS kan langsung saja CI per LI. BOD juga demikian, total coliform juga demikian, PB juga demikian, langsung saja. Setelah langsung CI dibagi LI, kita lihat lebih enggak dari baku mutu. Nah, ternyata lebih enggak dari 1, ternyata lebih dari 1. Nih CI, nah, sehingga dibuat CILI baru, ya. Kemudian coba kita lihat ke bawah, ada enggak yang lebih dari ini 1? Nah, ini 160. Nah, kemudian dibuat CI per LI baru 12,020 ya, sehingga rentangnya tidak terlalu jauh. Kemudian apalagi? Nah, untuk yang pH yang ada rentangnya ini menggunakan prosedur yang sebelumnya ya. Kemudian yang DO juga menggunakan rumus CI per LI barunya versi yang itu. Seperti ini, langsung saja deh. Oke, sudah. Nah, nanti pas akhir dari sini teman-teman maksimalnya berapa? Maksimalnya 12. Rata-ratanya berapa? 3,2. Oke, masukkanlah ke rumus ini. Maksimum kuadratkan tambah rata-ratanya dibagi 2 diakarin. Didapatkanlah 8,8 sehingga perairan tersebut tercemar sedang tergolongnya. Begitu teman-teman, sangat mudah. Oke, yang terakhir yaitu tentang abundance and biomass comparison, itu sudah juga teman-teman peroleh, saya hanya mengulas sedikit saja. Oke, untuk ABC ini yang utama harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus melakukan identifikasi jenis ya. Sebelum identifikasi teman-teman harus samplingnya itu yang kuantitatif. Karena kita harus mengetahui kepadatannya ya, kepadatannya. Kemudian teman-teman dari sampel yang sudah diambil diidentifikasi jenisnya, kemudian setelah diidentifikasi teman-teman hitung kepadatan masing-masingnya. Hitung kepadatan, kemudian nah yang berbeda dibandingkan metode sebelumnya yang FDI, IKA dan juga SingScore adalah di sini teman-teman bukan hanya menghitung kelimpahan atau kepadatan tetapi juga biomasa. Jadi teman-teman menghitung bobotnya. Dan ini yang biasanya agak sulit, bukan sulit sih, agak perlu membutuhkan effort karena teman-teman bayangkan seperti di video field trip ya teman-teman lihat itu organismenya kecil-kecil sekali pada saat ditimbang menggunakan timbangan apa yang bisa sekecil itu gitu ya. Jadi timbangannya harus timbangan yang amat sangat presisi, yang ketelitiannya sangat tinggi. Saya tidak
mungkin untuk organisme tertentu itu bisa menggunakan timbangan yang di laboratorium kita, tapi kalau sangat sedikit rasanya itu perlu timbangan dari tempat yang lain. Kalau tidak salah di PAU atau gedung PAU itu kan pusat antar universitas ya, itu ada di depan LSI, di depan perpustakaan. Itu di situ. Kemudian oke. Nah, nanti dihitung rankingnya berdasarkan kepadatan, juga biomasa, kemudian hitung persen kumulatifnya, baru diplotin ke grafik. Tanya seperti itu saja. Kalau sudah ada datanya, gampang. Yang sulit itu adalah mengumpulkan datanya, karena harus ke lapang, harus identifikasi, seperti itu. Tapi walaupun sulit, itulah yang harus dijalani untuk menjadi seorang sarjana perikanan dari Departemen MSP kalau kajiannya ingin yang ini. Setiap penelitian pasti ada tantangannya, ada kesulitannya. Jadi kalau sudah menentukan suatu pilihan, ya jalani, kecuali memang nanti menghadapi masalah dan tidak bisa tertangani, ya cari bantuan, harus menyelesaikannya seperti apa. Tapi kalau sudah menjatuhkan pilihan pada sesuatu, sudah sesuatu yang memang sudah jelas gitu ya, jelas kajiannya apa, kemudian jelas pendanaannya seperti apa, jelas kita mampu untuk melakukan dan ingin melakukan, teruskan, jangan berhenti di jalan, ada sedikit masalah beralih gitu, apalagi beralihnya nggak bilang-bilang. Itu yang akan merepotkan teman-teman juga kami di departemen. Oh, sudah azan ya, sedikit lagi ya. Teman-teman, jadi ini adalah grafiknya. Untuk memahami grafiknya juga cukup mudah. Yang penting teman-teman sudah punya data biomasa, kepadatan, sudah dikumulatifkan secara persentasenya, sudah disusun rankingnya, kemudian dibuat logaritmiknya, seperti itu. Nah, nanti didapatkanlah kondisi yang seperti ini. Kalau biomasanya, kurvanya lebih tinggi daripada kelimpahannya atau kepadatannya, maka kondisinya baik. Ya, mengapa demikian? Ya, kita analogikannya begini, kalau kondisinya seperti ini, itu artinya individunya besar-besar, gemuk-gemuk, seperti itu. Ya. Kemudian, kalau yang buruk atau di sini tercemar berat, maka kepadatannya itu lebih tinggi dibandingkan biomasanya. Itu berarti dia itu melimpah, tapi kurus-kurus, gitu. Analoginya mudahnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini kalau kondisinya ya ya sedang lah, tercemar mungkin sedang. Jadi antara kepadatan dengan biomasanya itu berhimpitan. Ini adalah contohnya. Tadi teman-teman sudah punya identifikasi organisme yang diiden, sudah punya kelimpahannya, kemudian dihitung kelimpahan relatif. Apa sih kelimpahan relatif? Itu berarti kelimpahan yang didapatkan dibagi totalnya dikali 100%. Dapatkanlah seperti ini, ya. Itu untuk kepadatan. Begitu juga untuk biomas. Biomasnya berapa per organisme dibagi dengan totalnya dikali 100%. Dapatkanlah relatif. Makanya nanti di sini totalnya 100, 100, 100 gitu. Setelah dapatkan tadi ya nomor 2, teman-teman follow kursor saya saja. Dapatkan tadi kumulatif kepadatannya ada, rankingnya ada ya, bukan kumulatif ranking, kumulatif relatif, kemudian di ranking. Nah, ini di ranking, kasih ranking 1, 6 dan seterusnya ya. Kasih ranking. Begitu juga yang biomasa. Di sini kasih ranking. Oke. Setelah dikasih ranking, nah, diurutkanlah oleh teman-teman, diurutkan ya berdasarkan rankingnya. Nah, persen kumulatifnya juga nah, kalau persen kumulatif ini dijumlahkan. Jadi setelah diurutkan rankingnya, maka dihitung persen kumulatifnya. Jadi yang pertama kan 55%. Nanti untuk yang keduanya dikumulatif persennya. 55 tambah 22, 77. 77 tambah 7, 85, dan seterusnya. Baik untuk kepadatan maupun untuk biomasa. Setelah ini baru diplotkan. Gitu. Yang diplotkan ya hanya persen kumulatif dan juga rankingnya ya yang sudah dilogkan. Oke, nanti didapatkanlah seperti ini. Nah, kalau hasilnya seperti ini, kepadatannya ya, kepadatan yang ini lebih tinggi daripada biomasanya, maka kondisinya sudah buruk.
seperti itu. Dan ABC ini bukan hanya untuk perairan-perairan yang kalau contoh ke teman-teman itu kan dari sungai ya, tidak hanya di sungai, mau teman-teman kajiannya di laut juga bisa pakai ABC seperti itu, atau di pesisir. Jadi atau di apa namanya di danau seperti itu. Jadi tidak terbatas untuk perairan sungai, meskipun contohnya untuk teman-teman di praktikum ya hanya di perairan sungai, tapi peruntukannya untuk yang lain-lain. Itu saja dari saya teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Apa namanya, nanti saat ujian saya akan memberikan soal ya, karena saya 3 kali pertemuan saya bisa memberikan soal ujian, dan tentu saja ujiannya terkait dengan apa yang sudah saya berikan kepada teman-teman. Mungkin soalnya nggak akan banyak karena memang hanya 3 pertemuan ya, seperti itu. Tapi pesan dari saya, pahami ya, pahami. Jangan sekedar menghafal, hafal mah lupa. Tapi kalau pada saat teman-teman paham, kemudian lupa, baca lagi, ingat lagi, gitu. Tapi kalau teman-teman menghafalkan, lupa ya lupa. Begitu teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan satu orang saja, silahkan. Kalau ada, kalau tidak ada, bisa kita cukupkan saja. Ibu, izin bertanya, Bu. Iya, Zaidan, silahkan. Terkait yang kurva ABC kemarin, itu tuh untuk kita bilang tercemar sedang tuh asal berhimpit saja ya, Bu. Walaupun saya sebelumnya ada gap lumayan jauh antara biomasa dan kelimpahan gitu, Bu. Tapi ntar dia bersilangan gitu, itu kita sebut sedang. Apa bagaimana ya, Bu? Oke, nah ya kadang juga ini karena kita acuannya adalah grafik ya, bukan 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 nilai pasti. Coba kita lihat lagi. Bukan nilai pasti, maka di situ bisa jadi ada unsur subjektivitasnya. Ya, tapi tidak apa-apa, yang penting alasannya kuat. Oke, di sini. Ini ya, kalau yang Zaidan dapatkan gimana Zaidan? Di bawahnya misalkan kepadatannya tinggi ya tapi berhimpitan. Oke, jadi gini, prinsipnya gini, selama dia berhimpitan, kan kita di sini kita tidak bisa menilai apakah ini tercemarnya atau kondisi perairannya itu sedangnya sedang seperti apa. Apakah sedangnya itu baru sedang lebih sedikit gitu, sedang lebih maksudnya dari baik tapi sudah jelek sedikit, ataukah sedang tapi sudah mengarah ke buruk gitu. Kita di sini tidak bisa menggunakan ABC, kita tidak bisa mendeskripsikan itu. Jadi yang penting patokannya gini, selama dia berhimpitan, maka itu kondisinya adalah uh, uh, dugaannya adalah kondisinya sedang atau tercemar. Tapi tercemarnya ringan, tercemarnya berat, itu kita tidak tahu. Kita tidak bisa menentukan. Nah, disinilah ya yang namanya indeks kan ada kekurangan, ada kelebihan seperti itu. Yang penting patokannya itu, karena memang kurvanya hanya seperti ini. Tidak ada apa namanya, tidak ada keterangan-keterangan lainnya, tidak ada informasi lainnya. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Zaidan. Baik, Bu, dapat dipahami. Oke, terima kasih. Mungkin karena sudah azan juga ya, untuk teman-teman yang udah azan dari tadi ya mohon maaf, karena memang kita tidak bisa menghentikannya gitu. Terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga apapun yang sudah teman-teman dapatkan dari berbagai dosen di mata kuliah pencemaran itu bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam meningkatkan wawasan teman-teman, pengetahuan teman-teman, dan tentu saja juga menjadi bekal untuk teman-teman ya setelah entah jadi bekal untuk nanti di skripsi kalau teman-teman akan mengambil, atau menjadi bekal pada saat teman-teman nanti sudah keluar dari departemen, sudah lulus itu sudah menjadi alumni, baik teman-teman nanti akan bekerja sesuai bidang maupun tidak sesuai bidang. Apapun yang sudah teman-teman dapatkan, insya Allah akan bermanfaat. Itu saja mungkin dari saya dan juga dari kami, tim pengajar mata kuliah pencemaran perairan dan bioindikator. Saya mewakili Bapak Ibu dosen yang lain, memohon maaf atas segala
kekurangan dan juga kehilafan yang mungkin kami lakukan selama praktikum. Mudah-mudahan, ya sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Sampai jumpa besok ya untuk PPB di ujian praktikum. Jangan lupa belajar, karena biar bagaimanapun ujian praktikum juga akan memberikan sumbangsih nilai untuk nilai akhir teman-teman. Itu saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Sehat ya, sehat-sehat. Dadah. Terus ya Izin Bu. live ya. Yuk. Hoi, hoi, hoi. Kalian gak live?